Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ana Febrianti SPD, seorang guru matematika di SD Islam Cendekia Muda Bandung. Di tengah gempuran artificial intelligence yang sangat rumit dan jauh, pertanyaan saya sebagai pendidik justru sangat sederhana. Bagaimana cara saya membawa teknologi masa depan ini ke dalam genggaman siswa-siswi saya? Bukan sebagai konsep yang menakutkan, melainkan sebagai sahabat berkreasi mereka yang paling seru. Namun, sebelum siswa bisa berbicara dengan AI, mereka harus terlebih dahulu memahami bahasanya, yaitu bahasa logika, pola, dan instruksi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan bahasa mesin ini dengan cara yang paling sederhana dan menyenangkan? Jawabannya adalah dengan coding unplugged. Kami membawa konsep pemrograman keluar dari layar komputer. Siswa belajar memecahkan kode rahasia, di mana simbol-simbol ini merepresentasikan huruf, melatih logika dan pattern recognition mereka. Ini adalah langkah pertama mereka menjadi decoder. Konsep instruksi berbasis kondisi ini kami bawa lebih jauh ke dalam pelajaran matematika. Soal pecahan yang tadinya memiliki pilihan A, B, C, D, saya ubah menjadi instruksi berbasis warna. Jawaban yang benar menjadi sebuah perintah untuk mewarnai bagian tertentu dari sebuah gambar. Lembar jawaban yang tadinya hitam putih dan monoton, kini bertransformasi menjadi sebuah karya seni yang penuh warna. Siswa tidak lagi hanya menjawab, mereka mengeksekusi perintah berdasarkan jawaban yang benar. Secara tidak sadar, mereka sedang belajar dasar-dasar algoritma. Setelah fondasi logika ini terbangun, siswa siap untuk melompat lebih tinggi. Dari mengeksekusi perintah sederhana, kini mereka menjadi pemberi perintah untuk teknologi yang jauh lebih canggih. Inilah awal dari proyek Arsitek Cilik, kolaborasi pertama siswa dengan AI. Tahap pertama, fondasi manual. Siswa tidak lagi hanya mengerjakan soal, mereka menjadi seorang arsitek. Jejak pemikiran mereka terlihat jelas di setiap goresan pensil dan perhitungan skala di atas kertas milimeter blok ini. Tahap kedua, lompatan kuantum dengan AI. Inilah momen di mana karya mereka bertransformasi. Goresan tangan ini kami berikan kepada AI sebagai sebuah perintah kreatif. Dan dalam hitungan detik, imajinasi mereka meledak dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dari sebuah denah, lahir sebuah visualisasi. Dari sebuah perhitungan, lahir sebuah dunia. Inilah bukti nyata pemahaman mereka, jauh melampaui angka di lembar jawaban. Tahap akhir, pameran digital. Karya luar biasa ini mereka abadikan dalam sebuah portofolio digital interaktif menggunakan Canvas Sites, sebuah bukti permanen dari proses belajar mereka. Jadi waktu aku bikin website yang skala itu, aku bikin gambarnya tuh pakai skala di museum, pokoknya museum geologi, aku udah lupa namanya. Nah terus habis itu dibikin AI sama Bu Erni. Terus kalau misalnya AI-nya kalau menurut kita kurang bagus, kita bisa ubah lagi AI-nya. Dan kalau kata aku tuh keren banget, soalnya kita belajar menggunakan AI waktu zaman-zaman yang belum ini, yang AI-nya udah lumayan bagus. Jadi yang pertama tuh aku gambar dulu ruangan-ruangannya, setelah itu aku warnai, terus habis itu sesuai skalanya, terus habis itu aku minta generate ke AI, ke Bu Erni. Setelah sudah di generate ke AI, aku masukkan ke Canva, dan Canva itu aku buat menjadi website. Seru banget, ngerasa jadi kayak arsitek beneran, pokoknya seru banget. Namun, transformasi sesungguhnya tidak berhenti pada siswa. Saya menantang diri saya dari pengguna AI menjadi pencipta dengan AI. Perjalanan saya dalam mendalami teknologi pendidikan ini terstruktur dan berkelanjutan. Saya adalah seorang Google Certified Educator, sebuah sertifikasi yang membekali saya dengan fondasi pedagogi digital yang kuat untuk merancang pengalaman belajar seperti ini. Rasa penasaran membawa saya untuk terus mengikuti berbagai pelatihan tentang artificial intelligence, membekali diri agar tidak hanya menjadi penonton, tapi
menjadi pemain aktif dalam revolusi teknologi ini. Hasil dari pembelajaran ini, saya bergerak dari pengguna AI menjadi pencipta dengan AI. Dengan memanfaatkan kemampuan development dari model bahasa besar seperti Gemini Pro, saya mulai merancang sendiri media pembelajaran. Dari membuat storybook interaktif untuk pemantik diskusi, hingga merancang purwarupa aplikasi games matematika berbasis kanvas yang bisa dimainkan langsung oleh siswa. Keadilan dalam sekotak kue. Pagi itu, kelas 5 SD Islam Cendekia Muda tampak lebih ramai dari biasanya. Anak-anak, hari ini Bu Erni bawa sesuatu yang manis. Masya Allah, kamu cepat menangkapnya Raffi, puji Bu Erni. Mulai hari ini, kita akan belajar tentang angka yang bisa membantu kita memahami keadilan. Namanya adalah pecahan. Ini bukan cerita tentang robot yang mengajar. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita, para guru, bisa menjadi arsitek pengalaman belajar di mana teknologi paling canggih sekalipun tunduk pada satu kekuatan yang lebih dahsyat. Imajinasi seorang anak. Bagaimana saya bisa mengintegrasikan AI bukan sebagai gimmick, tapi sebagai alat yang secara fundamental mengubah output pembelajaran siswa dari jawaban menjadi ciptaan. Jawabannya adalah dengan membangun jembatan antara yang manual dengan yang digital. Dampak dari pendekatan berlapis ini sangat terasa. Siswa tidak hanya mampu mengikuti instruksi, tapi kini mereka mampu merancang instruksi. Dari logika unplugged hingga kolaborasi dengan AI, mereka melihat langsung bagaimana sebuah ide bisa menjadi perintah, dan sebuah perintah bisa menjadi ciptaan. Banyak yang takut teknologi akan menghilangkan sisi kemanusiaan kita. Saya justru menemukan sebaliknya. Ketika AI mengambil alih tugas-tugas teknis, ia memberikan ruang bagi siswa untuk melakukan hal yang paling manusiawi, mencipta. Karya-karya ini bukanlah sekedar tugas yang selesai. Ini adalah serpihan imajinasi, bukti keberanian mencoba, dan jejak pertama mereka sebagai generasi masa depan. Karena pada akhirnya warisan terbaik dari seorang guru bukanlah apa yang ia ajarkan, melainkan apa yang berhasil ia inspirasikan kepada muridnya untuk diciptakan. Kesan yang aku alami waktu belajar sama Bu Erni itu pelajarannya tuh interaktif, jadi kita bisa kayak bikin sesuatu dan itu seru banget. Aku senang sekali membuat gambar museum yang di-generate kayak itu karena pembelajarannya itu interaktif dan sangat seru. Seru banget belajar sama Bu Erni itu, merasa enjoy, juga banyak ide-idenya, merasa lebih bisa bangga sama diri sendiri, juga bisa lebih tahu sama hal-hal yang aku belum tahu. Pesan dari kita untuk Bu Erni adalah selalu menjadi guru yang terbaik dan selalu tulus ya. I love you Bu Erni. I love you. Aku suka diajar sama Bu Erni karena materinya mudah dipahami dan games-gamesnya seru.